Di tengah luasnya lautan Indonesia, sebuah kapal perang raksasa melaju dengan tenang. Panjangnya lebih dari 140 meter. Dilengkapi radar canggih yang mampu mendeteksi musuh ratusan kilometer jauhnya dan membawa persenjataan mematikan yang siap digunakan kapan saja. Inilah KRI Brawijaya 320, salah satu kapal perang tercanggih yang pernah dimiliki Indonesia. Kapal ini bukan sekedar simbol kekuatan, tapi juga perisai yang menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Bagaimana kapal ini dibuat? Seberapa kuat kemampuannya? Dan mengapa kapal ini sangat penting bagi pertahanan Indonesia? Mari kita bahas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang sangat luas. Menjaga keamanan laut adalah prioritas utama. Untuk itulah, TNI Angkatan Laut terus memperkuat armadanya dengan kapal-kapal perang modern. Salah satu yang paling canggih adalah KRI Brawijaya 320. Kapal ini dibangun oleh galangan kapal terkenal dunia, Fincantieri di Italia. Fincantieri dikenal sebagai pembuat kapal perang untuk banyak negara NATO. KRI Brawijaya 320 merupakan bagian dari kelas PPA atau Pattugliatore Polivalente d'Altura. Dalam bahasa sederhana, ini adalah kapal tempur multiperan. Artinya, kapal ini bisa melakukan berbagai jenis misi tempur. Sejarah dan pembangunan. Awalnya kapal ini dibuat untuk Angkatan Laut Italia dengan nama Marcantonio Colonna. Namun kemudian Indonesia membeli kapal ini sebagai bagian dari modernisasi TNI Angkatan Laut. Setelah melalui proses integrasi dan penyesuaian, kapal ini resmi menjadi bagian dari armada Indonesia dengan nama KRI Brawijaya 320. Nama Brawijaya diambil dari nama Raja Besar Majapahit, sebuah simbol kejayaan maritim Nusantara di masa lalu. Kini, nama itu kembali berlayar, membawa semangat yang sama, menjaga kedaulatan laut Indonesia. Spesifikasi fisik. KRI Brawijaya 320 memiliki ukuran yang sangat besar dan mengesankan. Panjangnya mencapai sekitar 143 meter, lebarnya sekitar 16,5 meter, dan beratnya mencapai lebih dari 6.000 ton. Kapal ini diawaki oleh sekitar 170 personil, termasuk perwira, teknisi, dan operator sistem tempur. Kecepatan maksimalnya mencapai lebih dari 31 knot, atau sekitar 57 km per jam. Kecepatan ini memungkinkan kapal untuk merespon ancaman dengan cepat. Selain itu, kapal ini juga mampu beroperasi dalam waktu lama di laut tanpa perlu kembali ke pangkalan. Teknologi dan sensor. Salah satu keunggulan utama KRI Brawijaya 320 adalah sistem sensornya. Kapal ini dilengkapi radar Leonardo Kronos Quad AESA Radar atau C-band, radar multifungsi untuk deteksi dan pelacakan udara serta permukaan. Radar ini bekerja secara digital dan sangat akurat. Selain radar, kapal ini juga memiliki sonar untuk mendeteksi kapal selam musuh di bawah laut, serta sistem peperangan elektronik untuk mengganggu radar dan komunikasi musuh, berupa ELT Group EW Suite, termasuk RESM, JESM, RECM sebagai dukungan elektronik untuk deteksi ancaman, countermeasures, dan perlawanan aktif. SITEP MASS SX424 atau LAD atau Acoustic Warning System di platform. Combat Management and Fire Control berupa Leonardo Sadok Mk4 CMS, sistem manajemen tempur yang mengintegrasikan senjata, sensor, dan data taktis. Leonardo NA30S Mark II Fire Control, sistem kendali senjata multisensor untuk mengarahkan tembakan secara akurat. Dengan semua sistem ini, KRI Brawijaya 320 dapat melihat musuh bahkan sebelum musuh melihatnya.
Kekuatan persenjataan. KRI Brawijaya 320 bukan hanya kapal patroli biasa. Kapal ini adalah kapal tempur penuh dengan sistem senjata utama berupa meriam utama, yaitu 127 mm 64 kaliber Leonardo LW Naval Gun. Meriam utama di haluan kapal mampu menembakkan amunisi Vulcano berpandu jarak jauh untuk target permukaan dan dukungan tembakan darat. Meriam sekunder, yaitu 76 mm 62 kaliber Leonardo Strales, sebagai meriam jarbaguna untuk pertahanan udara, permukaan, dan ancaman kecil. Senjata dek lainnya, yaitu 2x25 mm Remote Weapon Stations atau RWS, meriam kendali jarak jauh untuk ancaman kecil atau permukaan dekat. Rudal pertahanan udara, yaitu SAAM ESD PPA Air Defense System, sistem pertahanan udara terintegrasi. 16 Sel Vertical Launch System atau VLS dapat dipasang rudal MBDA Aster 15 atau Aster 30 untuk proteksi udara dari ancaman pesawat atau roket. Rudal Surface to Surface, yaitu 8 kali rudal TCO MK2E untuk serangan terhadap kapal musuh atau target permukaan jarak jauh. Torpedo anti-selam, yaitu 2 kali peluncur torpedo 324 mm triple launcher, torpedo anti kapal selam atau kapal permukaan. Dengan kombinasi ini, kapal ini mampu menghadapi berbagai jenis ancaman, baik dari udara, laut, maupun bawah laut. Operasi helikopter. KRI Brawijaya 320 juga memiliki dek helikopter. Helikopter dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk patroli, pengintaian, dan perang anti kapal selam. Dengan helikopter, jangkauan pengawasan kapal ini menjadi jauh lebih luas. Helikopter juga dapat membantu dalam operasi penyelamatan dan bantuan kemanusiaan. Peran strategis. Kehadiran KRI Brawijaya 320 sangat penting bagi Indonesia. Kapal ini memperkuat kemampuan TNI AL dalam menjaga wilayah laut, terutama di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara. Wilayah ini merupakan jalur perdagangan penting dunia dan juga wilayah yang harus dijaga kedaulatannya. Dengan teknologi dan persenjataan modern, kapal ini menjadi deteren. Artinya, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat musuh berpikir dua kali. Kapal ini juga dapat bekerja sama dengan kapal perang lain, pesawat, dan sistem pertahanan lainnya, membentuk jaringan pertahanan laut yang kuat. Simbol kekuatan maritim. KRI Brawijaya 320 bukan hanya alat perang. Kapal ini adalah simbol kebangkitan kekuatan maritim Indonesia, simbol bahwa Indonesia serius dalam menjaga wilayah lautnya, dan simbol bahwa TNI Angkatan Laut terus berkembang menjadi kekuatan modern. Dengan kapal seperti ini, Indonesia semakin siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Di tengah luasnya Samudra Nusantara, KRI Brawijaya 320 berlayar dengan gagah, menjaga perairan, melindungi kedaulatan, dan memastikan bahwa Laut Indonesia tetap aman. Inilah wajah baru kekuatan Laut Indonesia, modern, kuat, dan siap menghadapi masa depan. Karena di laut, kedaulatan bangsa dipertahankan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya tentang alutsista dan kekuatan militer Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.